ya. Puasa pertama Rasulullah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan puasa pertama kan. Pertama kan Allah memerintahkan puasa pertama kali itu pada hari itu juga turun perintah perang Badar, hari Jumat. Perangnya tidak di daerah Indonesia atau Tanjung Pinang, tapi di Jazirah Arab. Bayangin, puasa, belum pernah puasa, diperintahkan puasa, bawa pedang, panas-panas, perang lagi. Itu puasa pertama kali. Makanya saya ingin jawabannya yang agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini baru pasukan perang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Jawab dong. Semoga kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu persaksian nanti kita tercatat sebagai umat, karena amal kita itu tidak menjamin kita bisa masuk surga. Meskipun tahajudnya keren, sholatnya keren, puasanya keren, bisa jadi sholatnya tidak khusyuk, zakatnya, sedekahnya ada riya. Jadi yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaat dari Rasulullah. Yang saya hormati Mas Wahyu, Ketua Cabang Tanjung Pinang, Mas Pangeran, Dewan Provinsi Kepulauan Riau, Cabang Tanjung Pinang. Mbak Gulung, ini beliau ini masih muda tapi insya Allah sawah beliau jabah. Amin. Ada Mas Yono, Ketua IPSI Bintan dan Ketua 1 PSHT Cabang Bintan dan Sekretaris Korwil Koordinator Wilayah Kepulauan Riau PSHT. Kemudian yang paling sana Mas Darmono, Komandan Korlap. Beliau tidak terstruktur, tapi berada di mana-mana dan ada di mana-mana. Dan juga kedua, beliau adalah Ketua 3 Cabang Tanjung Pinang dan Ketua 2 di IPSI Kota Tanjung Pinang. Jabatannya wakil. Ya, ini saya kenalkan ke adik-adik bahwa mas-mas Anda yang ada di depan ini nggak main-main, bukan main-main berurusan dengan silat. Mas Wahyu ini pelatih madya IPSI ke Indonesia. Pelatih madya itu di Indonesia hanya 22 orang di IPSI. Salah satunya beliau. Maka bersyukurlah kita mendapatkan seorang ketua yang handal. Tidak di SNI, di seluruh pencak silat pelatih madyanya hanya 22 orang termasuk. Makanya nanti kalau membuka latihan jangan segan-segan datang ke beliau. Baik, oke, itu sedikit. Baik, hari ini kita memasuki puasa yang keberapa? 13. Ada yang 12, ada yang 11, ada yang 8. Oke, macam-macam ya. Baik. Puasa itu saya pengen tanya, puasa itu wajib atau tidak hukumnya? Bagi siapa?
bagi orang Islam. Salah. Puasa itu tidak wajib. Pengen bukti? Pengen bukti ayatnya? Selain Nabi sama Nindi, siapa yang tahu ayat tentang puasa? Ayo. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya siapa yang tahu? Ayo. Diwajibkan atas kamu Nggih, monggo. diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Kalimat di depannya yang penting. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang yang beriman. Jadi nek di sini ada yang tidak berpuasa berarti belum termasuk orang yang beriman. Patokannya cuma begitu. Oh, saya nggak puasa. Oh, berarti dia belum beriman. Dia baru memeluk Islam. Orang yang baru memeluk Islam itu belum beriman. Namanya baru takut atau tunduk. Matinya tak buat itu. Baik ya. Jadi berpuasa itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi kalau masuk Islam tidak beriman, nah jadi pertanyaan. Ya, jadi tandanya orang itu beriman adalah berpuasa. Oke? Jadi nek koncomu itu belum berpuasa, jadi katakan sampean belum beriman ya. Terus lagi, kenapa orang itu tidak mau berpuasa? Mungkin karena dia tidak tahu manfaatnya berpuasa. Tidak ada motivasi dalam dirinya untuk berpuasa. Sekarang ada lagi siapa yang bisa jawab? Tujuan berpuasa itu supaya apa? Ada yang bisa? Siapa yang tahu tujuan berpuasa? Ya. Oh, kupur-kupur. Bikin ngaji. Tujuan berpuasa la'alakum tatakun. Ngomong harus opo ini? Ini dari golongan mana sih? Gak aneh sih nyambung belas sih? Ya, tujuan berpuasa la'alakum tatakun, supaya bertakwa. Takwa itu apa? Yang jadi pertanyaan. Wah, berpuasa dapatnya takwa itu bakal tahu itu juga tahu takwa. Ya kan? Ada lagi kerupuk Bandung itu tulisannya kerupuk takwa gitu. Takwa itu apa? Balas kita balas itu. Oke, jangan baik. Oke, takwa itu apa? Taat itu macam mana sih? Patuh? Bukan. Takwa di dalam la'alakum tatakun itu bandrol atau karcis lah, atau tiket. Kalau sudah mendapatkan stempel takwa, berarti sampean kita semua mendapat tiket atau voucher. Ini sebelah bentar lagi di Batu 13 itu ada permainan kan? Apa itu? Wah, itu pokoknya. Sampai nanti dapat voucher itu seneng toh? Apalagi cah cilik-cilik. Dapat voucher. Ya, dapat voucher itu. Bukan ke situ tapi voucher untuk perjalanan berikutnya. Perjalanan yang abadi, perjalanan yang abada-abada. Perjalanan yang tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah dapat voucher itu langsung letter-letter lempeng langsung ke surga. Bahkan naik lagi ke tempat yang lebih mulia di atas surga. Begitu.
Jadi kalau sampean dapat tiket takwa, dapat tanda takwa, beres lah. Terus kalau nggak dapat takwa, naudzubillah min dzalik, sampean kalau melihat ada orang yang meninggal tanpa tujuan, arwahnya nanti nek sudah jadi warga, sama matur Mas Wahyu sama Mas Pangeran, Mas pengen jalan-jalan ke alam lain gitu, melihat orang-orang yang hidupnya tidak dapat tujuan, perjalanannya tersesat, mereka gentayangan, tak tahu arah. Harusnya mereka perjalanannya ke sana tapi masih bergumul tentang dunia karena nggak tahu mau kemana. Ini pentingnya takwa, dan itu tidak bisa kembali. Nek sampean dolan ning Ponorogo atau ke Batam, gak kerasan pulang. Tapi perjalanan ini setelah mati, nggak balik lagi tetanggamu takut semua. Gini. Assalamualaikum, Mas. Nuwun, malah lari semua. Oke, ya jadi seperti itu. Tujuannya takwa. Maka seriuslah berpuasa, seriuslah beribadah agar kita mendapat gelar takwa itu. Gelar itu yang memberikan Allah Ta'ala. Sedikit lagi, di puasa itu ada satu, di bulan Ramadan itu ada satu kesempatan nama di tanggal 17. Siapa yang tahu? Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, karena singkat ya, Lailatul Qadar ini malam 1000 bulan ibadahin jenengan. Kalau pas malam itu sampean beribadah, kelar dah. Sama dengan beribadah 1000 bulan. Makanya nanti siswa PSHT malam 10 malam terakhir ramaikan masjid masing-masing. Kalau nggak punya tempat, ke Rayon Batu 13 Masjid As-Sakhal kita mengadakan iktikaf bersama. Siapa tahu di antara sekian ini ada yang mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Terus bagaimana orang yang dapat Lailatul Qadar? Apakah mungkin kula niki salatnya gak jelas ya, Bos? Saya ini puasanya etok-etokan ya, pura-pura puasa ya. Apa mungkin dapat Lailatul Qadar? Ada triknya mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Triknya, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu cirinya setelah puasa ada tambahan ibadahnya. Makanya setelah Ramadan tambah amalanmu supaya kamu termasuk ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Nanti kalau ada malaikat pembagi pahala Lailatul Qadar itu lewat, lihat, si siapa ya? Si Wawan itu nggak dapat Lailatul Qadar, tapi amalannya kok kayak orang Lailatul Qadar. Si malaikat lapor ke Allah, ya Allah, itu si Wawan itu nggak pantas dapat Lailatul Qadar, tapi dia setelah Ramadan amalannya tambah seperti orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Allah jawabnya, ya Allah, bukankah sifatku ini maha pengasih dan penyayang? Kalau dia sudah mantas-mantaskan Lailatul Qadar, kasih bala Lailatul Qadar. Oke, itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat pahala Lailatul Qadar. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Berikutnya kita minta doa